Salam sehat, salam sejahtera buat semua penonton dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan bicara tentang 13 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Majelis Rakyat Papua dan bagaimana pernyataan daripada DPD Perwakilan Papua dan DPR RI Perwakilan Papua dan lainnya. Dan teman-teman, sebelum kita diskusi bagian ini, jangan lupa teman-teman yang gabung di Facebook, jangan lupa ikuti supaya teman-teman bisa nonton video-video lebih lanjut. Tapi teman-teman yang tergabung di dalam YouTube, itu bisa like dan subscribe supaya teman-teman juga bisa ikuti pandangan-pandangan saya lebih jauh. Oke, teman-teman, mari kita masuk saja dalam diskusi kita kali ini. Teman-teman sudah ikuti bagaimana Majelis Rakyat Papua Setanah Papua itu kemudian melakukan pertemuan akbar dan merumuskan 13 rekomendasi. Dari 13 rekomendasi itu, dari rekomendasi 1, 2, kemudian 4 sampai dengan 13 itu sesuatu yang pasti akan terjadi berulang-ulang karena sejak Papua dipaksakan bergabung dengan Indonesia atau dicaplok sampai saat ini, itu peristiwa itu terjadi berulang-ulang. Misalnya perubahan undang-undang itu sudah terjadi 2 kali, tapi perubahan undang-undang otonomi khusus katanya itu sangat bertentangan dengan prinsip desentralisasi asimetris dan itu juga bertentangan dengan konstitusi. Kenapa demikian? Karena misalnya kalau kita bicara tentang desentralisasi asimetris, itu ukurannya jelas. Sayang sekali itu misalnya di Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu sangat sentralistik, apalagi misalnya di perubahan kedua. Kenapa itu bertentangan dengan konstitusi? Karena misalnya perubahan sampai perubahan keempat konstitusi itu untuk meniadakan yang namanya itu sentralistik. Makanya kemudian dalam perubahan itu kemudian lahir Undang-Undang Otonomi Daerah. Nah, otonomi daerah itu yang kemudian kita kenal juga dengan desentralisasi. Jadi kalau dia bersifat khusus maka itu desentralisasi asimetris. Nah, sayangnya di Papua itu sangat sentralistik. Dan kalau itu sentralistik itu sebenarnya kejahatan karena dia bertentangan dengan kejahatan secara sistem, karena itu kemudian dia bertentangan dengan misalnya seperti tadi saya bilang otonomi daerah, tapi juga dia bertentangan dengan semangat konstitusi. Oke, itu bagian itu. Tapi baik dari poin 1 sampai poin 1, 2, terus 4 sampai dengan 13 itu dia akan terjadi berulang-ulang kalau poin 3 itu tidak dilaksanakan. Apa poin 3? Poin 3 itu MRP punya rekomendasi itu tentang pentingnya dialog atau perundingan. Nah, Majelis Rakyat Papua ini sangat hebat karena kemudian beberapa rekomendasinya mereka itu rekomendasi yang sangat bagus, tapi hal yang paling bagus itu adalah rekomendasi di poin yang ketiga. Karena kalau proses itu bisa dilakukan, itu 1, 2, kemudian 4 sampai dengan 13 itu dengan sendirinya itu bisa terlaksana. Sehingga penting sekali itu kemudian di poin ketiga itu tentang pentingnya digelarnya dialog atau perundingan. Oke, itu Majelis Rakyat Papua kemudian sudah melaksanakan itu. Dan saya bersyukur sekali karena itu juga waktu video awal sebelumnya itu saya sudah bicara tentang pentingnya konferensi dari berbagai macam elemen lembaga-lembaga yang ada di pemerintah, baik itu yang ada di Papua ataupun misalnya keterwakilan Papua yang ada di Jakarta. Nah, sekarang kita masuk lagi di tahap yang berikut. Nah, yang berikut ini kan misalnya ketika MRP misalnya mengeluarkan rekomendasi seperti begitu, mestinya DPD Perwakilan Papua itu juga merespon pentingnya digelarnya perundingan atau digelarnya dialog untuk menyelesaikan masalah di Papua.
Begitu juga dengan DPR RI perwakilan Papua, itu juga mestinya itu harus merespon apa yang disampaikan oleh MRP tentang pentingnya penyelesaian masalah di Papua. Jadi baik DPD RI maupun DPD RI maupun DPR RI ini juga harus mendesak kepada Presiden untuk menggelar perundingan atau dialog tersebut. MRP sendiri ini kan lahir karena Undang-Undang Otonomi Khusus. Sementara DPD ataupun DPR RI ini lahir karena Undang-Undang Dasar. Artinya secara politik itu mereka punya kedudukan yang sangat tinggi dan itu setara dengan Presiden. Karena baik DPD maupun DPR RI itu mereka adalah orang-orang yang mengawasi tentang pelaksanaan daripada undang-undang yang kemudian mereka rumuskan. Jadi kalau undang-undang itu tidak dilaksanakan, mereka sebenarnya itu bisa punya kewenangan untuk menanyakan Presiden tentang kenapa undang-undang seperti begini dilaksanakan, atau bahkan mestinya itu kalau itu dia bersifat sentralistik, itu mereka mestinya itu harus tanya kenapa ini sentralistik. Jadi itu bisa mereka pertanyakan itu. Nah sayang sekali ini kan dibiarkan begitu saja, sementara di sisi lain itu mereka punya kewenangan politik yang sangat tinggi yang kedudukannya itu sama dengan Presiden. Di soal bagaimana mereka bisa meyakinkan kelembagaan mereka masing-masing, itu soal internal mereka. Di soal bagaimana cara yang mereka bisa lakukan untuk meyakinkan semua di internal. Tapi bahwa pernyataan dari keterwakilan DPD maupun DPR RI itu penting sekali, apalagi misalnya ada beberapa provinsi dengan jumlah anggota yang begitu cukup banyak, itu mereka bisa berkolaborasi untuk mendorong bagian itu. Atau misalnya baik DPD maupun DPR RI ini kemudian bisa mendatangi Presiden, bisa meminta waktu kepada Presiden untuk mendesak agar dalam rangka penyelesaian masalah di Papua itu harus digelar perundingan. Apalagi Presiden sudah pernah janji bahwa pendekatan di Papua itu akan dilakukan pendekatan dialog. Yang berikut itu semangat nilai falsafah. Yang berikut juga itu bagian dari konstitusi yang mestinya itu harus dilaksanakan dengan cara bagaimana supaya musyawarah untuk mufakat itu kemudian didorong. Nah, musyawarah untuk mufakat dalam proses penyelesaian masalah itu yang kemudian disebut dengan dialog yang berbentuk perundingan itu. Nah, sebenarnya itu di situ. Oke, kembali lagi. Ketika MRP sudah menyampaikan rekomendasi seperti begitu, mestinya itu DPR RI, DPR Papua maupun seluruh DPR Papua maupun pejabat pemerintahan daerah misalnya, baik itu bupati maupun gubernur, itu kemudian bisa merespon bagian ini. Dengan kalau mereka mengkhawatirkan untuk merespon satu-satu, misalnya di setiap provinsi itu bisa menggelar misalnya pertemuan akbar di seluruh provinsi-provinsi dan mengeluarkan pernyataan bersama bahwa dalam rangka aspirasi yang disampaikan oleh rakyat yang kemudian misalnya dirumuskan melalui Majelis Rakyat Papua menyangkut proteksi dan penyelamatan masyarakat pribumi, maka penting untuk digelar dialog atau perundingan. Jadi ketika misalnya rekomendasi itu keluar, misalnya itu baik gubernur atau bupati kemudian bersama DPR, bersama MRP itu datang ke Jakarta, kemudian bergabung bersama DPD dan perwakilan Papua dan DPR RI perwakilan Papua, kemudian itu datangi Presiden dan mendesak supaya gelar perundingan. Ini harus menjadi gerakan bersama. Jangan kemudian misalnya lembaganya ini kan lembaga politik ini. Lembaganya ini lembaga politik, tapi pernyataan atau rekomendasi yang dikeluarkan misalnya evaluasi pendekatan militer. Nah, pernyataan evaluasi pendekatan militer ini bukan pernyataan politik dan itu juga bukan pernyataan penyelesaian masalah. Mestinya itu baik DPD atau DPR RI perwakilan Papua itu merumuskan tentang pernyataan politik mereka.
apa pernyataan politik mereka hari ini dalam rangka bagaimana mewujudkan Papua tanah damai, menyelesaikan masalah Papua secara menyeluruh, itu hanya melalui perundingan. Nah, siapa sih sebenarnya aktor-aktor yang bisa dilibatkan dalam perundingan itu? Itu tentu negara, kan ada referensi Aceh misalnya. Jadi tentu negara, kemudian yang berikut dari Papua itu tentu wadah politik bangsa Papua. Atau wadah politik misalnya masyarakat pribumi Papua. Nah, kemudian muncul wacana bahwa ini ada dualisme. Soal dualisme itu ada mekanisme internal di Papua yang kemudian itu bisa didorong. Caranya bagaimana untuk mendorong mekanisme internal? Yaitu misalnya dengan konsep yang namanya itu kepemimpinan kolektif. Jadi kalau dualisme berarti ada dua kepemimpinan, yang kemudian dua kepemimpinan itu kalau misalnya juru runding mereka itu ada 6, 3 dari yang satu, 3 dari yang satu, kemudian mereka bisa bermusyawarah di internal dan bermufakat ketika proses itu dilangsungkan. Nah, misalnya soal bagaimana dinamika di internal, itu soal internal. Apakah akan terjadi deadlock atau tidak? Ya memang perundingan itu pasti akan, proses deadlock itu hal yang biasa. Tapi bahwa proses ini penting sekali. Nah, dalam semangat itu kemudian, misalnya kalau kita rujuk kembali lagi ke pernyataan MRP yang ada beberapa poin itu juga bisa lahir melalui yang namanya itu pra-dialog. Dalam pra-dialog itu kemudian misalnya orang bisa merumuskan tentang siapa itu fasilitator atau siapa itu mediator. Apakah misalnya PBB atau apakah misalnya negara-negara tertentu. Aceh bisa jadi referensi juga, misalnya siapa, atau misalnya mau pakai bahasa apa, tempatnya di mana, itu bisa dikomunikasikan melalui proses yang namanya pra-dialog atau perundingan. Nah, itu mekanismenya. Yang berikut, oke lah kalau mekanisme itu kemudian terjadi dan segala macam, itu justru akan bagus itu, dan itu bisa diukur dengan presiden misalnya itu harus kalau punya niat ya, itu presiden menunjuk special envoy. Nah, mungkin di Papua juga bisa menunjuk special envoy atau orang yang misalnya mereka utus untuk mengkomunikasikan proses-proses tahapan persiapan proses itu kemudian untuk mau dilakukan. Nah, ketika proses itu dilakukan, maka itu kemudian kembali kepada juru runding yang kemudian ketika itu prosesnya sudah mulai masuk di pra-dialog sampai dengan dialog, itu baru bagian dari juru runding. Tapi bahwa tahapan-tahapan awal ini penting sekali untuk menunjukkan special envoy segala macam supaya menyiapkan proses-proses ini, tahapan awal, proses tahapan awal. Nah, proses tahapan awal ini penting sekali, dan itu bisa diukur dengan masing-masing itu mengutus special envoy. Nah, kita berharap semua elemen atau misalnya pemerintahan segala macam ini kemudian bisa mendesak presiden untuk gelar perundingan atau dialog. Nah, jangan sampai teman-teman atau publik itu salah mengerti bahwa yang akan melakukan dialog atau perundingan itu adalah para pihak. Siapa para pihak? Itu kalau para pihak itu selalu itu orang yang punya masalah. Jadi kalau pemerintah pusat itu berarti negara dan presiden. Kalau Papua sendiri itu ada wadah politiknya, baik itu LMWP atau wadah politik apa, itu kemudian bisa dirumuskan dan disepakati. Misalnya kalau ada dualisme berarti itu pemimpinnya itu adalah pemimpin kolektif, duduk sama-sama. Itu begitu semua teman-teman. Yang paling penting itu adalah bagaimana supaya ruang demokrasi ini terbuka dan proses ini bisa dilaksanakan dengan seksama. Demikian dari saya, mari tong semua desak supaya presiden dia bisa gelar perundingan. Spirit yang direkomendasikan oleh Majelis Rakyat Papua sendiri itu mestinya itu harus menjadi spirit bersama, terkhusus itu DPD atau DPR RI atau DPD provinsi, kabupaten, gubernur dan para bupati untuk
bagaimana melihat ini sebagai kekuatan bersama untuk mendorong proses ini demi terwujudnya Papua Tanah Damai. Salam sehat, kiranya Tuhan memberkati kita semua.